Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Tips mencegah dan menghadapi penculikan. Gue mendapati artikel ini yang tampaknya cukup baik untuk gue share bagi kita para parents yang punya anak-anak dan juga anak remaja terutama. Karena faktanya sebagian anak-anak yang dilaporkan hilang telah melarikan diri atau ada konflik dalam keluarga. Dari anak-anak atau remaja yang diculik, sebagian besar pelakunya adalah orang yang dikenal. Dan 25% adalah orang asing, orang yang tidak dikenal. Hampir semua anak yang diculik, pelakunya adalah laki-laki. 2/3 dari penculikan yang dilakukan orang asing, korbannya adalah anak perempuan. Sebagian besar anak yang diculik berusia remaja. Jadi jangan beranggapan kalau yang remaja berarti sudah aman. Belum tentu. Sangat jarang terjadi kasus penculikan di halaman sekolah. Untuk mencegah penculikan ini setidaknya mengajari anak tentang banyak hal, mengenali apakah orang ini adalah pelaku penculikan. Setidaknya setiap 6 bulan sekali, ambil foto si anak dan juga sidik jari untuk mengenali identifikasi. Awasi aktivitas internet anak dan ingatkan untuk tidak berbagi informasi personal. Kalau perlu pakai nickname palsu. Atur ruang lingkup anak, kemana anak itu biasa beraktivitas, kemana ia pergi, di mana rumah teman-temannya, apa saja yang ia lakukan sepanjang hari, sepanjang weekend, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Jangan pernah tinggalkan anak di stroller sendirian, karena pelaku penculikan cepat bergerak. Jangan pakaikan baju atau tas atau apapun itu yang ada inisial anak. Biasanya anak-anak cenderung lebih mudah percaya kepada orang yang menyebut namanya. Ajari anak untuk mengenali kejadian seperti jangan pernah menerima apapun dari orang asing, termasuk permen atau hewan atau kado, entah apapun itu dari orang asing. Jangan pernah mau diajak pergi, entah diajak untuk melihat sesuatu atau ada orang tuamu di situ, ada mama di situ, ada papa di situ, dan ada anak kucing di situ, dan suruh anak untuk pergi dari orang itu tanpa basa-basi. Ajari anak untuk menjerit dan lari secepat mungkin, sejauh mungkin dari orang yang mau melakukan hal-hal seperti itu. Ajari anak untuk berkata tidak jika si anak merasa tidak nyaman kepada orang lain. Ajari anak untuk waspada jika ada orang asing menanyakan sesuatu yang personal. Dan katakan untuk menceritakan suatu kejadian jika orang itu meminta anak untuk berjanji tidak bercerita apa-apa. Karena biasanya orang yang mau melakukan sesuatu itu, melakukan pendekatan itu, meminta anak untuk berjanji, jangan bilang ke mama papa kamu ya. Ajari anak untuk pamit jika mau bepergian. Ajari anak juga untuk menghafal nama orang tua, nama alamat, nomor telepon, dan nomor telepon orang yang emergency atau siapapun juga itu orang yang dikenal. Setidaknya anak-anak harus mengetahui itu. Dan ajari anak untuk mengetahui area-area yang aman, rumah yang aman, sehingga jika terjadi apa-apa mereka dapat pergi ke tempat terdekat, ke tempat itu. Ajari anak untuk mengenali mobil atau kendaraan lain di mana si anak ini akan diajak untuk ikut serta masuk ke dalam mobil itu. Kalau mereka tidak mengenal itu mobil siapa, lebih baik jangan masuk ke mobil itu. Jika anak di rumah sendirian, ajari anak untuk mengunci pintu dan jangan bilang siapa-siapa kalau di rumah sendirian. Jika terpisah dengan anak, ajari anak untuk tetap menunggu di tempat yang ramai atau di depan kasir atau di depan orang dewasa atau satpam. Jangan minta anak untuk menunggu di tempat parkir. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.